Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Linggom Sitorus, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Uluan Kabupaten Toba. Pada video ini saya akan menyampaikan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan pada siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Restitusi merupakan sebuah pendekatan disiplin yang bertujuan mengembangkan motivasi intrinsik pada murid, yang selanjutnya dapat menumbuhkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Dalam penerapannya terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, prinsipnya bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi sukses. Pada tahap validasi tindakan, prinsipnya bahwa setiap perilaku itu berupaya memenuhi kebutuhan tertentu, dan di sini guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Pada tahap menanyakan keyakinan, guru akan mengarahkan murid supaya dapat mengaitkan kesalahannya dengan keyakinan dan memperbaikinya sendiri sehingga dapat memunculkan motivasi intrinsik pada murid tersebut. Pada kasus pertama, Alvando ditangkap karena tidak memangkas rambut yang sudah tidak sesuai dengan aturan sekolah. Berikut ini penjelasan masalah dengan penerapan segitiga restitusi. Tahu nggak Alvando kenapa panggil ke ruang Bapak? Oh Pak, karena melanggar aturan sekolah. Karena melanggar aturan sekolah. Tadi pagi saya ada laporan dari PKS, katanya Alvando melanggar aturan sekolah. Kira-kira apa aturan sekolah yang Alvando langgar? Tidak memotong rambut Pak. Tidak memotong rambut. Tolong dibuka topik. Alvando tahu nggak ukuran rambut di sekolah kita sebagai seorang siswa? Tahu Pak, 012. 012 artinya di sini 012. Lagian rambut Alvando sudah kena ke telinga. Itu sangat tidak etis ya sebagai seorang siswa. Nah, sebagai bentuk tindak lanjut karena Alvando sudah melanggar peraturan sekolah yaitu tidak memotong rambut, bagaimana tindak lanjut dari Alvando? Saya akan memotong rambut saya Pak. Alvando akan memotong rambut Alvando. Nah, saya juga ingin bertanya, kenapa Alvando tidak sempat atau tidak memotong rambut? Karena disuruh orang tua ke ladang. Disuruh orang tua ke ladang. Nah, sebagai berarti ini masalah waktu yang tidak sempat karena kesibukan di rumah. Sebagai bentuk tindak lanjut bahwa Alvando telah melanggar peraturan sekolah, bagaimana solusinya menurut Alvando? Saya akan memotong rambut saya Pak. Alvando akan memotong rambut Alvando. Itu bisa kapan Alvando buktikan ke Bapak? Sepulang sekolah Pak. Sepulang sekolah. Artinya begini Alvando ya, nanti sepulang sekolah kamu minta izin ke orang tua untuk memotong rambut. Nah, di sini Alvando sudah menyadari kesalahan Alvando, kemudian akan kekurangan. Artinya Alvando akan memotong rambut Alvando di sekolah. Saya harap itu dilaksanakan. Perkenalkan, nama saya Alvando Manalu, kelas 9A dari SMP Negeri 1 Uluan. Tanggapan saya setelah berdiskusi dengan Pak LG, saya mendapat motivasi karena saya melanggar aturan dan saya berjanji tidak akan melakukannya lagi. Terima kasih. Pada kasus kedua, David putar-putar kedapatan makan saat proses pembelajaran berlangsung. Berikut ini skenario penyelesaian masalah dengan penerapan segitiga restitusi. Tadi pada saya dapat laporan dari ketua kelas David, David katanya makan di ruang pada saat dia pelajaran. Kalau benar itu? Tindakan David itu makan di ruangan, apakah benar atau salah? Oh, tindakan David salah ya. Nah, kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas atau kegiatan kelas. Nah, dari tindakan David lakukan, David katakan salah. Apa kira-kira kegiatan kelas yang David melanggar? Tidak disiplin. Artinya David tidak disiplin, tidak mentaati aturan sekolah. Berarti David juga mengganggu orang lain. Tapi saya tanya kepada David, kenapa makan pada saat pembelajaran?
pada saat istirahat dari bermain-main. Nah, sebagai seorang siswa memang wajib bermain dengan teman, tetapi harus menggunakan waktu yang tepat. Artinya pada saat istirahat sekolah istirahat, pada saat main-main. Artinya David tidak memanfaatkan waktu istirahat dengan baik. Tidak boleh katakan tidak disiplin. Ada enggak kira-kira sekali yang David melanggar? Oh, tidak patuh aturan. Bisa jadi kita katakan David tidak ataupun menghormati orang lain ya. Artinya menghormati orang lain, artinya di sini David dengan kalau makan di ruangan kamu mengganggu temanmu, sehingga boleh kita katakan David telah melanggar aturan, tidak berdisiplin. Nah, dari itu kira-kira menurut David kira-kira yang telah David melanggar. Nah, solusinya menurut David bagaimana? Bagus, David tidak akan bermain-main menggunakan waktu istirahat dengan baik. Nah, Bapak ingin tahu kapan ini bisa dilakukan? Oh, besok pada saat yang istirahat. Oke, Bapak akan lihat atau perhatikan juga dan akan pantau David. Benar enggak David melaksanakannya? David tidak melakukan lagi pada saat jam belajar. Oke, terima kasih David. Kamu sudah menyadari akan kesalahan kamu. Bapak minta dan bilang lagi ya. Nah, karena kamu sudah menyadari akan kesalahan kamu sudah boleh masuk ke ruanganmu. Perkenalkan, nama saya David Butar, kelas 9A SMP Negeri 1 Luar. Setelah saya berdiskusi dengan Pak IG, saya merasa bersalah dan saya mendapat motivasi untuk saya dapat memperbaiki kesalahan saya dan tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih. Demikianlah penerapan segitiga restitusi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.